Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له شعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. Amma ba'd. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti al-khaufu minal jalil, bagaimana menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu bitanjil, beramal sebagaimana yang Allah contohkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wasyukru ala jajil, bersyukur terhadap nikmat Allah. Wa ridho bil qalil, ridho terhadap yang sedikit. Dan pada akhirnya takwa itu bagaimana kita wal istidadu li yaumir rahil, mempersiapkan diri kita menuju kepada kehidupan yang abadi, yaitu di akhirat kelak. Dengan bekal takwa inilah kita akan menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah, sebagaimana Allah telah menjelaskan di dalam ayat Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang mulia di sisi Allah di antara kita adalah hambanya yang bertakwa kepadanya. Jamaah sidang salat Jumat hamba Allah yang mulia, kita sudah berada di bulan Zulhijjah, tepatnya tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah, mengingatkan kepada kita bagaimana mulianya amal soleh yang kita lakukan di 10 hari di bulan Zulhijjah ini. Amal soleh tersebut tidak akan ada yang mampu menandinginya kecuali orang-orang yang berjihad di jalan Allah, baik itu dengan harta dan jiwa, mereka tidak kembali lagi. Kita diingatkan bagaimana dalam sebuah hadis Nabi dijelaskan, barang siapa yang berpuasa Arafah, maka Allah akan ampuni tentang dosa-dosa kita 2 tahun yang telah lalu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr, demi fajar dan demi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan puncaknya bagaimana tentang perintah Allah kepada kita di Yaumun Nahar, hari pengorbanan. Allah perintahkan kepada kita untuk berkorban. Di dalam hal ini tentu mengingatkan tentang sejarah korban Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Peristiwa itu bermula ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkorban sebanyak 1000 ekor domba, 300 ekor lembu dan 100 ekor unta. Apabila dikalkulasi rupiah pada saat ini, bisa puluhan miliar rupiah yang dia korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang membuat terkagum-kagum
Bukan saja manusia, bahkan malaikat sendiri mengagumi akan kedermawanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di antara mereka bertanya, untuk apa harta yang begitu banyak itu, dan dari mana harta itu engkau dapatkan? Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, tentu harta itu untuk Allah dan dibelanjakan untuk Allah, dan ini pun tidak seberapa. Jika sekiranya Allah perintahkan kepada saya untuk mengorbankan putra saya, maka itu pun akan dilakukannya. Itulah ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian kisah itu pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi akan mengorbankan putranya. Dalam mimpi yang pertama ini ada keraguan di dalam dirinya, apakah benar ini mimpi yang datang dari Allah SWT atau iblis setan yang mengganggu akan keharmonisan rumah tangganya. Maka berulang pada tanggal 9 Zulhijjah tentang mimpi itu. Maka akhirnya korban itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka tatkala ketika usia Ismail AS pada usia balik, Nabi Ibrahim berkata kepadanya, wahai putraku, aku melihat di dalam mimpiku bahwa Allah perintahkan untuk mengorbankanmu. Maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Ismail AS menjawab, qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah akan perintah Allah itu, dan insyaallah engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, dalam sebuah hadis yang bernada pilu menjelaskan ketika Nabi Ismail AS akan dikorbankan, Ismail meminta untuk ditajamkan pisau itu, untuk ditutup matanya agar kuat untuk melaksanakannya, untuk mengikat kuat tentang fisiknya agar tidak memberontak, dan bahkan untuk mencincingkan bajunya agar supaya tidak terpecik darah yang kemudian dilihat oleh bundanya. Maka kemudian ketika akan dilakukan yang namanya korban itu, pisau yang tajam itu tidak mampu untuk menyentuh akan leher Nabi Ismail AS, yang di dalam sebuah tafsir Al-Qurtubi dijelaskan begitu kuat leher itu, bagaikan kuatnya baja yang tidak bisa tertembus oleh apapun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan Nabi Ismail AS dengan seekor domba yang datang dari surga Allah SWT. Hikmah yang kita bisa ambil dalam peristiwa itu, bagaimana manusia tidak dibenarkan mengorbankan manusia. Manusia menjadi korban atas manusia. Maka yang harus kita korbankan adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Sifat egois, ingin dipuja, merasa paling hebat dan lain sebagainya. Itulah yang harus dikobatkan. Sikap adigang, adigung dan adiguna, merasa dirinya punya ilmu yang banyak, merasa dirinya berasal dari keturunan ningrat dan lain sebagainya, merasa dirinya punya kedudukan yang tinggi. Maka sifat-sifat itulah yang harus dikorbankan di dalam diri kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kisah Nabi Ibrahim AS dengan keluarganya memberikan pelajaran bagi kita. Bagaimana tentang kematangan kepribadian yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim AS. Kematangan pribadi yang diwujudkan dengan kematangan berfikir terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu bukan serta-merta dilakukan begitu saja, tetapi ada dialog yang dibangun antara seorang ayah dengan seorang anak. Nabi Ibrahim AS dengan putranya. Ada pertanyaan, aku melihat di dalam mimpi Allah perintahkan untuk mengorbankanmu. Maka pikirkanlah dan bagaimana pendapatmu. Ini adalah bangunan pendidikan yang kita contoh. Bagaimana kita sebagai seorang ayah mendidik anak-anak kita dengan hubungan interaksi komunikasi yang harus kita bangun. Bukan sekedar kita memberikan fasilitas tanpa adanya pengawasan terhadap mereka. Ini yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS.
kematangan berfikir yang diwujudkan dengan kematangan jiwa terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala itu. Sami'na wa ata'na. Bagaimana didengarkan dan kemudian bagaimana ditaatinya. Qala ya abati fa'al ma tu'maru. Wahai ayahanda, kerjakanlah akan perintah Allah itu Subhanahu wa taala. Kematangan jiwa yang diwujudkan dengan kematangan sikap. Nabi Ibrahim dan putranya tidak mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya nabi yang paling sabar, tapi mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan menemuiku termasuk orang-orang yang sabar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Nabi Ibrahim AS dan keluarganya memberikan bahwa hikmah hidup ini adalah mempunyai sikap yang disebut dengan bertransformasi. Hidup ini adalah perubahan dari satu sisi ke sisi yang lain, perubahan gerak dari titik yang satu ke titik yang lain. Inilah yang diajarkan bagaimana Siti Hajar berlari dari kecil dari Bukit Sofa dan Marwah, meninggalkan orang yang dicintainya untuk mencari air itu sendiri. Maka inilah kehidupan yang harus kita contoh. Tidak dibenarkan kita berpangku tangan terhadap nasib kita. Maka kita harus berusaha untuk merubah nasib kita ke arah yang lebih baik. Bahwa Allah SWT telah menjelaskan di dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib seorang hamba kecuali hamba itu sendiri yang merubahnya. Dari kisah Nabi Ibrahim kita mengambil hikmah tentang hidup ini adalah mempunyai sikap resiliensi, yang artinya kekuatan mental yang harus kita bangun. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sejak muda sampai tua diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akan keimanan, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu juga akan berlaku kepada kita semuanya. Di dalam menghadapi kekuatan ujian ini, maka kita harus mempunyai yang disebut dengan kekuatan mental di dalam diri kita. Kekuatan mental itu dibangun dengan bagaimana? Di antaranya kita perbanyak istighfar kepada Allah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Bagaimana kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita miliki, baik kita sengaja maupun tidak. Kekuatan mental itu kita bangun bagaimana kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah komunikasi kita dengan Allah. Sesuatu yang jauh menjadi dekat itu karena doa. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin itu karena doa. Sesuatu yang dibenci menjadi dicinta itu karena doa. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita terus membangun doa itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka apabila wahai Muhammad mereka bertanya kepada Allah, maka jawablah Allah itu dekat. Allah mengabulkan doa-doa hamba yang berdoa kepadanya. Maka berdoalah kepada Allah agar kita mendapatkan petunjuknya. Kekuatan mental yang harus kita bangun bagaimana tumbuhnya yang disebut dengan kesabaran terhadap ujian, terhadap musibah yang datang kepada kita. Maka kita butuh yang namanya sabar itu sendiri. Sabar dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ujian, musibah dan sebagainya. Kenapa kita harus sabar? Karena Allah menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala kepada hambanya orang-orang yang sabar itu yang disebut dengan pahala yang tak terhingga. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah singkat kali ini ada sebuah hadis Nabi yang memberikan peringatan kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana lahu sa'atun wa lam yudakhi fala yaqrabana musallana. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya rezeki, kesanggupan untuk berkorban, dan kemudian dia tidak mau berkorban, maka kata Nabi, hendaklah ia tidak mendekati tempat ibadah kami. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan iman Islam kita untuk mampu
meneladani akan kisah Nabi Ibrahim AS dan keluarganya. Dan setidaknya ketika Allah berikan kepada kita rezeki yang halal yang barokah, niatkan diri untuk berkorban pada tahun ini. Dan apabila kita diberikan rezeki dan juga tidak mau untuk berkorban, tadi teguran Allah kepada kita. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan iman dan Islam kita, diberikan oleh Allah rezeki yang halal dan barakah, anak cucu yang soleh dan solihah, keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washolli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة مسبقة بقصه. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا لنا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا نعمه يزدكم واسألوا من فضله يزدكم ولذكر الله جل أكبر. أقم الصلاة.